Assalamualaikum Bu Jamila. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Jamila, Bu Ajeng, Bu Sabila. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Ya, kita hari ini coba berbagi ya Bu ya tentang salah satu aplikasi desain ya yang sederhana sekali, dan saya yakin nanti apa yang bisa kita bagikan hari ini bisa menjadi satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu sering melihat gitu ya, kalau di grup kita setelah ada kegiatan di hari Selasa, bisa malamnya atau mungkin keesokan harinya ada sertifikat yang dibagikan atau mungkin disajikan di grup ya Bu. Nah itu sertifikatnya dibuat menggunakan aplikasi Canva Bapak Ibu, dan pembuatannya juga tidak sulit ya, dan nanti bisa dikembangkan buat di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, ini kita sudah ada 5 peserta. Ya, saya yakin ada beberapa peserta yang lain masih join. Cuma mungkin terkendala jaringan juga. Tadi ada Bu Ois ya sudah join, tapi beliau sepertinya ada kendala dengan jaringan sehingga terputus.
Oke, kita coba mulai saja ya, Bu. Sudah jam 10:25. Dari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, apakah ada hal yang perlu ditanyakan dulu? Misalnya, Canva itu apa ya? Untuk apa ya? Atau mungkin bagaimana cara pakainya gitu? Atau mungkin sambil jalan saya coba jelaskan. Oke, kita coba sambil menunggu peserta yang lain, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai informasi yang teman-teman volunteer body sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini di Sabtu seharusnya mulai jam 10 tadi, Bu ya, cuma kita agak sedikit molor. Kita akan sharing bagaimana cara membuat desain atau mungkin karya gambar menggunakan satu aplikasi yang namanya Canva. Ya. Nah, Canva sendiri adalah satu fitur yang kita bisa akses menggunakan internet, Bapak Ibu. Jadi ya kita harus terhubung dengan jaringan internet ya. Oke, saya coba share screen ya untuk coba masuk ke dalam aplikasi Canva. Oke. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya, saya coba keluar dulu. Saya coba. Oke. Nah, pertama kali kita masukkan alamatnya, ya. Alamatnya kita bisa ketik canva.com, ya. Nanti kita akan diarahkan ke tampilan layar seperti ini. Oke. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu bisa lihat tampilan yang saya bagikan melalui share screen. Terlihat semua? Ya, Bu Sabila, Bu Ajeng, Bu Jamila, Mbak Alda, Mbak Ima. Apakah terlihat? Terlihat, Mas. Terlihat ya, oke. Ya, mohon maaf. Mohon komentarnya khawatir kalau penjelasan atau pemaparan saya terlalu cepat atau kurang jelas, atau mungkin ada kendala jaringan ya Bu, Pak. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk pertama kali pada saat kita masuk ke aplikasi Canva-nya. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya akun, bisa ke login, tapi ini kita coba buat baru ya Bu ya. Kita sign up ya. Nah, di sign up-nya ini ada beberapa pilihan. Bisa pilihan menggunakan email, bisa pilihan menggunakan Facebook, atau bisa pilihan kalau kita punya akun Google ya. Nah, di sini saya coba buat baru ya. Saya coba sign dengan email ya. Nah, di sini saya coba buat, saya sudah buat belum ya? Misalnya ini alamat emailnya, maaf ya. Ini oke, ini passwordnya. Oke. Oh, ini sudah ada emailnya. Berarti saya coba pakai email saya yang lain. Sebelumnya saya sudah punya akun.
Oh, sudah juga ya. Ya. Jadi caranya sama, Bapak Ibu boleh coba sendiri, nanti tinggal kalau misalnya belum punya akun bisa menggunakan nama, eh, email dan buat passwordnya, kemudian langsung mulai. Atau kalau jika sudah memiliki akun seperti saya, ya boleh sign up-nya menggunakan akun yang sudah yang sudah kita buat ya. Atau bisa juga kita sign up menggunakan fitur Google atau mungkin Facebook yang sudah kita punya. Nah, ini saya akan coba masuk dengan login ya. Saya login dengan akun saya. Oke. Nah, begitu sudah masuk, tampilannya berubah seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ada welcome Wahid ya, dan ya ini ada kata-kata mutiara dari Yoko Ono. Ya, nah tampilan seperti ini. Nah, di bagian atas ini ada sebentar. Saya coba setting dengan pilihan bahasa. Ya, bahasanya saya coba ganti dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, fitur bahasanya juga bisa kita sesuaikan ya. Jika Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, ini bisa kita sesuaikan ya, atau mau bahasanya ada bahasa Jawa juga ada Bu, kalau misalnya Bapak Ibu mau coba gitu ya. Oke, saya coba dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini ada beranda, template, jelajahi, belajar, dan harga. Oke, sebelum lebih jauh saya coba sampaikan sedikit mengenai Canva. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Canva adalah satu aplikasi online bagaimana kita membuat desain ya, bisa poster, bisa untuk IG Instagram ya, sosialisasi menggunakan Instagram atau sosialisasi menggunakan medsos atau mungkin aplikasi online ya, Facebook atau mungkin WhatsApp gitu ya, yang secara sederhana. Selain menggunakan jaringan internet dari laptop gitu ya, kita juga bisa install di Android ya. Bapak Ibu bisa masuk ke fitur Play Store, kemudian coba cari Canva. Nanti di situ juga ada aplikasinya ya. Hanya saja mungkin tampilan Canva di handphone Android dengan tampilan Canva di layar laptop ya atau komputer sedikit berbeda gitu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka tampilan Canva di laptop. Yang pertama, buat saya pribadi, karena kalau di laptop itu mau nggak mau kan kita harus umumnya pakai mouse Bu ya Pak, menggunakan mouse sehingga lebih nyaman untuk meletakkan gambar, menarik gambar ukurannya, kemudian mengganti warna dan lain-lain ya. Jadi lebih lebih buat saya pribadi lebih nyaman gitu ya, dibanding kalau pakai handphone. Ya memang praktis ya, kita bisa mengerjakan dimanapun tanpa kerepotan space gitu atau mungkin ruangan. Cuma kalau di handphone ya, untuk mendesain saya pikir nanti siap-siap aja Bapak Ibu, jarinya pegel banget karena harus pencet sini, pencet situ gitu ya. Belum nanti kalau misalnya kita ada salah ketik atau mungkin salah klik, hasilnya mungkin akan berbeda dengan apa yang kita harapkan ya. Ya mungkin kita mau klik warna merah tapi nanti yang dipilih malah warna biru misalnya. Oke. Nah, kemudian Canva sendiri dia ada dua pendekatan, ada dua fitur ya, ada dua pilihan. Ada ada yang gratis ya, ada yang pro ya untuk profesional, ada yang dari perusahaan jika memang perusahaan mengelola kebutuhan desain juga bisa ya. Juga ada setahu saya itu ada pilihan ini untuk pendidikan dan lembaga nirlaba atau NGO ya, lembaga-lembaga swadaya. Itu dia juga memberikan
dukungan untuk menggunakan Canva secara gratis Bapak Ibu ya, untuk pendidikan ataupun nirlaba. Ya Bapak Ibu bisa pilih ini kalau misalnya mau menggunakan, misalnya siswa mau menggunakan untuk kemudahan belajarnya, mereka bisa mempunyai akun Canva secara gratis, full mereka bisa gunakan secara full ya semua fitur yang di Canva, di mana mereka harus terdaftar sebagai siswa ya, sebagai pelajar di aplikasi Canva ini. Ataupun kita juga sebagai pengajar juga bisa mendaftarkan diri sebagai pengajar di aplikasi Canva ini untuk mendapatkan fitur Canva secara gratis, atau juga mendaftarkan lembaga swadaya kita ke Canva untuk mendapatkan aplikasi Canva secara gratis. Nah, ini kalau misalnya kita pilih fiturnya, di sini ada beberapa poin yang harus dilengkapi gitu ya. Ya, kalau misalnya kita klik sebentar di sini ya. Contoh misalnya untuk pendidikan gitu ya. Ya. Jadi menarik sekali Bapak Ibu, anak-anak sekolah juga yang SD gitu ya, SD bisa menggunakan Canva atau mengembangkan desain secara sederhana dan mudah ya. Nah, ini daftarkan secara gratis, nanti dia akan meminta beberapa informasi ya. Jadi ya kalau saya bilang kita harus investasi waktu untuk mengisi informasi yang diminta oleh Canva gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh, saya tadi udah kadung masuk dengan login saya ya. Jadi nanti dia akan meminta kita sekolahnya di mana, apakah sekolah kita ada webnya, alamat webnya apa, kemudian tujuan kita menggunakan Canva itu untuk apa, dan lain-lain. Jadi ada portofolio atau informasi yang kita harus lengkapi dulu. Nah, kemudian nanti informasi itu akan dipelajari oleh tim dari Canva, ya mereka akan konfirmasi, dan kalau memang data yang disampaikan atau mungkin disubmit ke formulir Canva sudah sesuai, mereka akan memberikan notifikasi ke email atau mungkin ke tautan yang kita gunakan pada saat pendaftaran tadi. Ya, setelah konfirmasi selesai dan kita dinyatakan berhasil menggunakan fitur Canva untuk kebutuhan sesuai pilihan tadi ya, untuk pendidikan ataupun ataupun NGO ya, kita bisa gunakan fitur Canva secara optimal. Oke. Nah, yang kita akan gunakan itu adalah yang gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti begitu masuk ke fitur Canva ya, boleh pilih yang gratis ya. Nah, yang gratis saya pikir untuk kita ya, untuk saya pribadi gitu ya, yang ya menggunakan fitur Canva atau mungkin kebutuhan desain untuk sosialisasi menggunakan sosial media di Instagram, di WhatsApp ataupun di Facebook, kemudian juga untuk membuat video animasi sederhana, kemudian membuat sertifikat, kartu pos dan lain-lain yang ya mediasinya menggunakan handphone ukuran 8 inci paling besar. Saya pikir resolusinya sudah cukup baik. Ya, resolusi sudah cukup baik, terkecuali kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan mau dicetak sebagai sertifikat ukuran A4 ya, atau misalnya mau dicetak sebagai spanduk misalnya, mungkin kurang bagus hasilnya kalau menggunakan fitur yang gratis ya. Kemudian untuk yang gratis sendiri itu kita juga sudah diberikan fasilitas menggunakan beberapa fitur-fitur yang bisa kita pilih secara gratis ya. Dan itu pun juga ditambah lagi ada kemudahan kita bisa upload gambar-gambar yang menurut kita bisa memperkaya desain kita nanti. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya desain Canva-nya seperti kurang banyak pilihan, Bapak Ibu bisa menambahkan ke folder folder Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian nanti hasil Bapak Ibu ya, hasil desainnya itu secara otomatis akan disimpan di servernya Canva, dan itu lumayan besar ya, ada 5 giga yang disediakan oleh Canva ya. Saya pikir kalau 5 giga
itu bisa sekitar 5 giga itu 5.000 ya, 5.000 bisa 500. Oh, banyak sekali Bu, ya banyak sekali ya. Jadi jangan khawatir space-nya terbatas gitu ya. Itu sangat membantu kita. Nah, mungkin itu ya beberapa perbedaannya. Yang pertama kalau yang gratis ya pilihan fiturnya tidak banyak ya, tapi jangan khawatir kita masih bisa menambahkan pilihan-pilihan gambar sesuai keinginan kita. Ya kita bisa upload nanti. Kemudian penyimpanannya mungkin tidak sebanyak sama yang berbayar ya. Kalau yang berbayar itu sekitar 100 GB ya, bisa 75 juta foto gitu ya. Tapi kalau yang gratis itu hanya sekitar 5 giga ya. Kemudian resolusi ya atau mungkin tampilan. Kalau hasil yang dari fitur gratisan untuk sosialisasi sosial media ya dengan tampilan layar laptop ya atau mungkin Miliki semua secara gratis ditambah buat satu merek. Kok hilang suaranya? Dari sananya hilang ya? Sebentar Bu ya, ada Bu. Kadang muncul, kadang hilang. Halo. Ya, sudah muncul ya Bu suaranya ya? Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini di Canva ada beberapa pilihan. Kita akan gunakan yang gratis ya Bapak Ibu. Nah, yang gratis ini juga cukup bagus ya untuk kita gunakan. Ya, hanya saja ada keterbatasan di mana satu, pilihan fiturnya tidak sebanyak yang di versi berbayarnya ya. Di gratis itu hanya ada 250.000 template atau mungkin pilihan yang bisa kita akses ya. Tapi 250.000 itu udah banyak sekali loh Bapak Ibu ya. Dan itu juga tidak jangan khawatir, kita masih diberikan kesempatan untuk menambahkan koleksi-koleksi desain pilihan kita ke dalam akun kita. Nah, yang kedua, kita diberikan kapasitas untuk menyimpan hasil karya kita sebesar 5 giga ya. Berbeda dengan yang versi berbayar gitu ya. Kalau berbayar itu dia 100 giga sehingga bisa menyimpan kira-kira 75 juta foto. Ya, kalau ini kira-kira 1/20-nya ya Bu. Ya, tapi jangan khawatir 5 giga itu cukup banyak kok ya. Jadi jangan khawatir untuk kehabisan ruang simpan ya. Nah, selain itu, tampilannya sedikit berbeda. Kalau untuk versi gratis, ini masih dikatakan baik ya untuk penggunaan desain dengan ukuran 8 inci ya. Misalnya jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau bikin publikasi Instagram atau mungkin WhatsApp atau mungkin untuk publikasi di Facebook gitu ya. Nah, dengan ukuran 8 inci ya, tablet 8 inci itu masih terlihat bagus ya. Tapi kalau dicetak untuk ukuran A4 ya, A4 atau mungkin folio atau mungkin kuarto ya, mau dibikin sebagai sertifikat atau bahkan mau dibikin seperti spanduk ukuran 1x1 meter, hasilnya kurang bagus Bapak Ibu ya, tampilannya dia akan pecah ya, atau mungkin blur ya, ada buram ya. Karena yang versi gratis ini resolusinya itu hanya sekitar berapa ya, 500 mega ya, kecil kok ya. Maksud saya begini, kalau yang versi berbayar itu dia resolusinya bisa 10 kali lipat ya, lebih baik sekali, lebih baik ya. Jadi untuk misalnya untuk cetak spanduk pun masih oke ya. Nah, kita coba gunakan yang fitur gratis ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba mulai ya. Nah, ini kita masuk ke halaman awal lagi ya. Nah, tadi kita sudah lihat apa sih bedanya yang berbayar sama yang tidak berbayar gitu ya, sama yang gratis ya. Nah, di template ini Bapak Ibu kalau lihat, ini banyak sekali Bapak Ibu pilihannya untuk sosial media ya, untuk Instagram, Facebook, Twitter ya. Kemudian pribadi ya, yang mau bikin undangan, kartu pos, agenda, bahkan untuk desain kaos bisa. Untuk bisnis misalnya
atau mungkin untuk usaha, jika kita mau buat presentasi untuk mengenalkan profil, ya, membuat situs web, logo, kartu nama, ya, banyak sekali pilihannya, dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk fitur yang lain, pemasaran, ya, pendidikan, dan beberapa fitur tambah, bukan fitur ya, pilihan template tambahan yang sedang tune in saat ini. Nah, satu yang saya coba tunjukkan di sini ada fitur sertifikat ya Bapak Ibu ya. Nah, sertifikat nih kalau kita klik ya, nah dia akan mengarahkan ke jendela pilihan sertifikat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Tuh. Ini template-template sertifikat yang ditawarkan oleh Canva dan kita bisa pakai. Ya, nah mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melihat juga bahwa oh ini kok sama ya seperti yang dibuat di yang disajikan di grup Buddy ya. Iya betul Bapak Ibu. Jadi yang kita buat di grup Buddy juga kita buat dari sini kok ya. Dan tinggal kita perkaya dengan imajinasi ataupun kreativitas sehingga tampilannya bisa sedikit berbeda ya dengan yang diberikan oleh Canva. Oke. Nah, saya coba tunjukkan bagaimana cara menggunakan fitur sertifikat ya. Saya coba buat ambil satu ya, misalnya yang kita pilih yang mana ya? Kita pilihnya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu hari yang ceria ya Bapak Ibu ya, karena besoknya Minggu ya. Sebentar, ini banyak sekali itu, banyak sekali fiturnya, pilihannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kehabisan ide gitu ya, tinggal di kotak-katik sedikit aja, bisa jadi hasil yang menarik nantinya. Oke, ya, tuh banyak sekali tuh sampai bawah juga masih ada. Oke, saya coba buat yang ini ya Bu. Ini saya geser kursornya ke sini. Nanti di atas tuh ada dua pilihan. Yang tanda love ini kalau misalnya kita mau jadikan sebagai pilihan favorit kita. Ya, jadi nanti dia akan muncul di bagian template paling atas. Ya, sehingga nanti kalau misalnya ke depannya kita mau sebentar, saya coba ke depannya kita mau menggunakan lagi, ya kita tidak perlu repot-repot menggeser atau mencari-cari sertifikat itu sampai ke bawah gitu, karena dia sudah ada di atas. Nah, kalau yang di sini, ini dia ada pilihan untuk gunakan template atau mungkin pratinjau, ya kita bisa pilih yang gunakan template ini kalau kita mau pakai, atau bisa kita klik langsung di sini, ya saya coba klik langsung. Oke, nah setelah diklik langsung, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, nah tampilan seperti ini, dia akan memberikan informasi. Di sini ada penggunaan warnanya, penggunaan fontnya, gitu ya. Kemudian juga ada ada penjelasan mau pakai template ini tidak ya. Kita kalau mau kita klik gunakan template ini, maka dia akan muncul ke jendela lain ya. Dia akan membuka jendela baru ya yang akan menampilkan sertifikat dari template Canva yang dipilih oleh kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, ternyata tulisan-tulisannya dan gambarnya ini adalah bagian-bagian yang berdiri sendiri atau terpisah ya. Seperti ini. Ya ini kalau kita mau edit-edit atau mungkin mau rubah-rubah bisa. Ini juga sendiri, ini sendiri ya, ini sendiri. Hanya saja nanti ada bagian yang di grup ya, supaya kalau kita geser kemana-mana tuh dia satu paket ya. Bapak Ibu kalau mau merubah susunannya bisa tinggal klik kanan ya, tinggal pisahkan, nanti dia akan terpisah sebagai bagian-bagian yang berdiri sendiri ya, begitu. Terus kalau misalnya, aduh Pak, saya desainnya berantakan, bagaimana ya saya untuk mengembalikan ke posisi awal?
Jangan khawatir Bapak Ibu, ini sama seperti kita menggunakan komputer pada umumnya. Bapak Ibu tinggal pilih Ctrl Z atau kembali ke kondisi sebelumnya, ya. Kita coba kembalikan. Nah, ini sudah saya kembalikan ke kondisi awal, gitu. Ya. Kemudian juga ini adalah oke, ya. Nah, oke. Ini ya, ini tulisannya. Kemudian untuk ini untuk gambarnya juga kita bisa geser-geser ya. Jadi dari template atau mungkin tampilan pilihan yang diberikan oleh Canva kita bisa kutak-katik atau mungkin kita bisa rubah sesuai keinginan kita ya. Oke. Nah, sekarang saya mau coba membuat sertifikat hari ini ya. Hari ini kita sama-sama belajar mendesain tentang Canva ya. Saya coba buat di sini, saya ganti ya, tinggal klik kanan, klik kiri 2 kali ya. Nah, ini sampai kita hurufnya terblok gitu ya. Kalau sudah terblok berarti kursor kita sudah masuk ke dalam wilayah tulisan itu ya. Saya tinggal harus blok semua juga bisa ya. Jadi sama seperti menggunakan komputer pada umumnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah saya yakin Bapak Ibu terbiasa menggunakan PowerPoint ya, atau mungkin Microsoft Office ya, Word gitu ya. Sama penggunaannya. Ini misalnya saya mau coba ke sini ya, sudah terpilih kotaknya, kemudian saya klik dari ujung ya, nah seperti itu. Saya ganti tulisannya piagam bintang kebajikan. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu tulisannya bagaimana? Terlalu redup ya? Nah, kalau terlalu redup jangan khawatir. Kita masih bisa rubah. Nah, di sini ada huruf A, di bawahnya ada warnanya. Ini adalah warna teksnya. Kita bisa rubah. Kita klik saja. Nah, di sini ada fitur warna-warnanya. Saya mau buat warnanya menjadi ungu misalnya. Ya, saya mau buat warnanya ungu. Atau mau warnanya biru. Atau mau warnanya hijau. Boleh. Ya, atau mau hitam juga boleh. Atau saya mau warna ungu tapi ungunya lebih gelap. Bagaimana ya? Di sini tidak ada pilihannya. Tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu masuk ke sini yang ada warna pelanginya ini, kita klik. Nah, di sini banyak fiturnya ya. Katakanlah tadi saya mau ungunya lebih gelap ya. Nah, katakanlah ungunya di sini ya. Ungunya mau lebih biru, saya ambil ke sini. Nah, kalau sudah di enter. Nah, itu warna kita yang kita pilih ada di sini. Jadi jangan khawatir terpaku dengan warna yang ada di kelompok warna standar. Bapak Ibu juga bisa pilih di sini. Ya. Kemudian ini kata-kata ini saya ganti juga deh. Saya mau ganti dengan diberikan kepada. Oke. Sama nih, ini terlalu gelap sepertinya. Saya mau ganti warnanya menjadi biru ya. Atau birunya saya mau ganti birunya beda sendiri gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ada 2 lagi tuh pilihan tadi. Yang pertama ini biru yang kita pilih ya. Kemudian ini namanya ya. Nah, di sini saya coba saya coba buatkan untuk Ibu Carnati Sidik ya Bu. Boleh ya Bu, saya pinjam namanya ya Bu. Diberikan kepada Ibu Carnati Sidik. Begini ya Bu, ya Ibu Carnati Sidik. Oke, nah ini juga sama. Oh, saya mau buat warnanya berbeda. Saya mau coba warnanya hitam misalnya. Boleh, ya tinggal kita pilih hitam, ya dia akan jadi hitam. Ya. Nah, kita tinggal lihat, oh ini menarik nggak ya warnanya ya? Atau saya mau ganti deh, warnanya mungkin merah gitu ya. Boleh gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya
jangan kapital dong Pak, bisa nggak? Kalau hurufnya nggak kapital, bisa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada fitur ya. Sebentar, ada yang join ya. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Nanti bisa disimak lebih lanjut sambil kita lanjutkan dulu ya Bu, Pak. Oke. Ya, ini kan hurufnya kapital ya Bapak Ibu ya. Saya mau pilih deh huruf awalnya yang kapital, kemudian setelah huruf awalnya itu adalah huruf kecil. Pak, sungkal ambil satu. Di batik sungkal ambil satu. Ya. Oke. Nah, di sini ada yang ini Bapak Ibu. Ya, ini huruf besar. Nah, ini untuk mengubah bentuk huruf, mau besar, mau kecil, ya ini kita klik aja. Nah, jadinya seperti itu. Atau dikembalikan lagi. Ya, jadi ini untuk huruf besar, ini untuk huruf kecil, ini untuk huruf besar semua atau kapital. Ya, saya pilih huruf kecil, kemudian kalau huruf kecil ya kita tulis seperti ini gitu ya. Atau kalau tadi kan memang saya coba ketik awalnya sebagai kapital. Ya. Seperti ini sudah. Nah, kemudian di bawahnya kita ganti ya. Kita ganti ya kan. Karena telah menjadi ya. Nah, ini saya enter untuk memberikan ruang ya, untuk memberikan ruang menjadi titik-titik ya dalam acara belajar bareng desain. Saya coba buat besar, desain Canva ya. Hari ini ya, hari Sabtu Sabtu tanggal 5 ya, 5 Desember 2020. Oke. Nah, kok ukurannya sepertinya terlalu kecil ya Pak? Bisa diperbesar nggak? Bisa. Ya, Bapak Ibu tinggal klik kotak yang ada tulisan tadi ya, sama seperti penggunaan komputer pada umumnya ya, kita blok. Kemudian di sini ada, nah di sini ini untuk ukurannya ya. Saya mau bikin 21 misalnya boleh, mau dibikin 18 juga boleh gitu ya. Saya coba bikin 18 dulu, kemudian warna fontnya saya ganti dengan biru yang lebih gelap ya. Kemudian seperti ini dulu. Oke. Nah, kemudian ini kolomnya saya nggak pakai, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu bisa klik atau pilih delete di keyboard komputer. Ya, ini juga saya pilih, ini delete. Ya, nah seperti ini. Nah, Pak, ini terlalu ke atas, bagaimana? Bisa kita klik kotaknya, kemudian kita geser. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya, posisinya nggak di tengah nih, miring ya. Nah, di Canva dia akan memberikan pilihan atau mungkin petunjuk seperti ini ya. Nah, kalau ada garis lurus dari atas ke bawah full, ini artinya kotak yang Bapak Ibu pilih sudah berada di tengah-tengah, antara kiri dan kanannya rata. Tapi kalau sampai seperti ini, berarti kiri kanan atas bawah itu rata atau sama. Ya, jadi jangan khawatir desainnya berantakan atau mungkin miring gitu ya. Kan ada termasuk saya pribadi gitu ya. Saya kalau ngelihat yang miring sedikit kayaknya kok nggak menarik gitu ya. Nah, ini dengan ini kita bisa dibantu ya. Oke, saya buat seperti ini. Ini gambar bawahnya saya turunkan lebih dulu. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada satu kotak yang saya mau coba tambahkan karena Ibu Karnati Sidik ini hari ini ikut dalam acara belajar bareng desain Canva ya. Tidak hanya menyimak tapi juga menjadi peserta yang antusias belajar bagaimana ya cara memasukkan tulisan ini. Nah,
Di sebelah kiri, Bapak Ibu, ini ada fitur-fitur tambahan. Nah, di sini ada teks ya. Ya, ada teks. Bapak Ibu bisa klik ya. Nanti dia akan keluar pilihan-pilihannya. Nah, ada yang gratis gitu ya, ada yang berbayar. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan yang gratis. Yang gratis juga sudah cukup baik ya. Saya mau coba pakai buat Bu Cernati yang menarik gitu ya. Saya coba pakai apa ya? Coba saya pakai ini deh. Gak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita bisa pilih kok. Saya mau coba tulisan White Christmas-nya yang saya coba ambil sebagai desain ya. Oke. Nah, ini saya buang dulu yang bagian I'm Dreaming-nya, atasnya saya buang. Kemudian nah ini ada White Christmas-nya, ini saya coba klik. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa kita blok, kemudian kita perkecil ya. Kita perkecil. Terlalu kecil, saya coba pilih 80, masih kecil ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, ini saya coba buat. Nah, sudah center, ini saya ganti peserta terantusias. Terantusias. Oke. Nah, seperti ini ya. Oh, warnanya jangan hitam, Pak. Dibuat sama deh seperti yang warna Ibu Karnatinya merah, boleh ya. Nah, seperti ini. Tapi bentuk fontnya kok aneh ya, Pak? Kok sepertinya nabrak nih sama yang lain. Yang lain tuh bentuknya tegas gitu ya. Kemudian tegas dan sederhana. Yang ini klasik ya. Jauh banget. Saya mau ganti bagaimana? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik tulisannya, kemudian ke fitur ini. Nah, di sini ini Bapak Ibu bisa pilih mau seperti apa tulisannya. Nah, bisa kita ganti ya. Nah, kalau yang ada tanda mahkotanya ini adalah versi berbayar. Jadi kita hanya bisa pakai kalau kita menggunakan fitur Canva yang Pro atau berbayar. Ya, tapi jangan khawatir, untuk yang non Pro saja pilihannya sudah cukup banyak Bapak Ibu. Ya, saya coba pakai yang ini. Nah, bisa seperti itu ya. Atau saya mau pakai Josephine ya, bisa. Atau saya mau coba pakai ini ya, bisa ya. Ya, saya coba pakai sebentar. Saya coba pakai Archivo Black yang ternyata ukuran terlalu besar. Saya perkecil ya. Karena setiap font itu kan punya karakteristik ukuran yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, ini saya coba perkecil. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke, ini coba 50. Oke. Seperti ini. Nah, ya, ini kita geser sampai muncul garis lurus atas bawahnya. Nah, seperti ini. Berarti di tengah-tengah dia. Nah, kalau wah ini terlalu jauh nih antara atas sama bawahnya, bagaimana caranya ya? Kita bisa perkecil ya. Ini saya coba perkecil supaya lebih terlihat pas gitu ya. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, nah ini desain kita Bapak Ibu untuk poster kita. Nah, kita bisa atur, oh ini terlalu kecil misalnya tulisannya, saya mau coba perbesar jadi lebih full, bagaimana, bisa ya. Kita coba atur seperti ini ya. Kemudian ini terlalu jauh, misal ini saya coba pisahkan saja supaya menjadi kotak-kotak yang terpisah gitu ya, supaya bisa lebih mudah ngaturnya ya. Ini saya coba perbesar juga, tadi ukurannya 56 saya ganti ke 60 ya, supaya lebih terlihat penuh ya. Kemudian apa namanya, desain Canva ya. Oke. Ya, di rumah. Ini juga ini saya Tidak pakai ini lagi ya. perbesar. Oke, ini bisa
dibuat lebih besar ya. Ini kita geser. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya fitur gambarnya saya buang saja dulu ya. Oke, kita buang saja. Ngerti ya, udah. Gini, dekatin. Apa nih, Es? Diangkat tampaknya Zoom saya. hit. Oh, Ini. apa nih? Oke, menarik ya. Ini kalau sudah tidak pakai kita bisa sembunyikan. Nah, ini tampilan sertifikat kita. Ya. Nah, di sini ada ini kotak warna sebenarnya ya. Harusnya desainnya warna putih. Ini saya buang saja. Oke, ini saya buang saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, saya mau coba berikan latar. Ya, ini saya mau kasih background ya atau mungkin latar supaya tidak hanya putih. Bisa tidak ya? Bisa ya. Bisa. Ya, kita di sini ada fitur latar. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Nah, nanti dia akan memberikan beberapa alternatif ya. Alternatif desain. Nah, seperti mau pilih yang warna apa? Ya, ada yang putih, kuning ya dan lain-lain ya. Nah, kali ini saya coba pilih yang Download apanya? ini ya, saya coba pilih yang backgroundnya agak terang ya. Kita tarik dan drag ya, kita tarik dan letakkan lepas gitu ya. Ya, saya ulang. Dari sini kita Neng foto tanpa matiin ini gimana? Nggak bisa. Mati dewe. Mati dewe. ya Bu, ada yang bisa dibantu Bu? Ini jam berapa ditunggu jemput? Tadi. Oke, sebentar ya Bu ya. Oke, nah saya coba pakai warna yang pink ya, misalnya buat Bu Carnati. Nah, langsung kita drag seperti ini. Hasilnya seperti ini. Tuh. Mudah kan ya Bapak Ibu ya? Ya, kita mudah sekali. Wah, ternyata kalau pakai background yang warnanya pink, warna merahnya nabrak, Pak. Ya, saya ganti deh. Ya, saya ganti dengan warnanya biru saja gitu ya. Kita ganti biru saja semua gitu ya. Oke. Sorry, biru. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah terlihat ya tampilannya seperti apa. Kemudian saya mau buat supaya tulisan ini yang karena telah menjadi dan satu blok dalam acara menjadi lebih besar, kita klik kotaknya, kemudian kita pilih tebal. Nah, ini jadi lebih tebal terlihatnya. Yang ini juga dibuat lebih tebal. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini latarnya terlalu tegas ya, atau mungkin terlalu merah gitu ya. Saya mau rubah, boleh, bisa nggak ya? Bisa. Bapak Ibu tinggal pilih latarnya ya. Kemudian di sini ada fitur. Nah, ini fitur yang dari warna seperti papan catur gitu ya. Ini transparasi ya. Jadi untuk mengurangi intensitas kedalaman warnanya ya, atau mungkin tampilannya. Kita klik ya. Nah, ini kan awal 100% ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kurangi, nah ya sampai 0 aja hilang kan ya. Saya coba ya kira-kira saya coba buat pas gitu ya supaya cantik seperti Ibu Karnati ya. Nah, gitu seperti ini. Ya, ini kok warnanya terlalu biru semua ya. Ini saya ganti deh. Ini jadi ungu saja ya. Oke. Jadi temanya pink dan apa nih namanya, biru ungu ya. Oke. Nah, kemudian saya mau menambahkan pernak-pernik. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan yang namanya elemen ya. Elemen ini fitur untuk memberikan pernak-pernik ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau pernak-perniknya bentuk bentuk-bentuk tertentu, atau ada bingkai gitu ya. Bingkai itu nanti bisa kita masukkan foto ya,
Nanti kita, jadi nanti bingkai ini nanti kalau kita pakai di dalamnya bisa ada fotonya tuh, kemudian dia seolah-olah punya bingkai sendiri ya. Kemudian juga di sini ada gradien gitu ya. Gradien ini dia background tulisan yang macam-macam gitu ya. Di sini untuk latar ya dan banyak sekali pilihannya ya. Saya mau coba kasih fiturnya bunga ya. Di sini ada fitur gratis ya. Saya coba fiturnya, saya ambil bunga, kemudian saya klik, kemudian saya lepas di sini. Nah, tampilan seperti ini ya. Kalau misalnya, wah ini kok menutup tulisannya bagaimana Pak? Bisa, jangan khawatir. Bapak Ibu tinggal klik bunganya, kemudian bawa ke belakang. Nah, begitu ya. Saya mau kasih lagi bunga seperti ini, misalnya ya, bunganya ini bawa ke belakang. Nah, seperti itu. Tapi kok sepertinya kurang menarik ya bunganya gitu ya. Boleh nggak diganti dengan yang lain? Bisa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa pilih dengan fitur yang ada di sini ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya harus bagaimana ya Bapak Ibu? Jangan khawatir, kita masih bisa menambahkan, ini saya hapus dulu, menambahkan fitur atau mungkin gambar dari luar aplikasi Canva. Caranya bagaimana? Caranya dengan masuk ke fitur unggahan ya. Fitur unggahan ya. Nah, fitur unggahan misalnya saya mau memasukkan di sini ya, unggah ya, atau unggah dari perangkat ya. Perangkat berarti saya ambil dari laptop ya, dari komputer yang saya pakai. Ini saya sudah ada beberapa pilihan bunga ya. Saya coba ya, ini ada contoh gitu ya. Oke. Nah, dia langsung masuk. Ya, ini ada gambar air yang bergoyang-goyang. Ini sebagai indikator seberapa banyak atau mungkin seberapa jauh progres atau proses yang sudah terjadi. Gambar itu diupload atau mungkin dimasukkan ke dalam pilihan kita. Ya. Nah, sambil menunggu bunganya, saya mau masukkan nih logo body yang sudah saya masukkan lebih dulu ya, sebagai identitas bahwa kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari program body ya. Nah, Bapak Ibu hati-hati pada saat sebentar, di rumah saya sedang hujan. Oke. Ya, nah. Aduh. Oke. Sebentar. Ya. Oke. Nah, saya mau masukkan logo body ya Bapak Ibu ya. Nah, kita caranya sama, kita klik, kemudian kita tarik, kita tahan. Nah, hati-hati Bapak Ibu pada saat meletakkan ke dalam desain yang sudah kita buat. Kalau misalnya nanti seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini tampilannya, artinya gambar yang kita pilih tadi, yang kita klik dan kita tarik, itu masuk ke dalam kotak. Ya, kotak tadi kita kan membuat background ya, yang warna bulu warna pink ya, itu masuk ke dalam kotak itu ya. Jadi hati-hati, cukup taruh sembarang saja. Nah, kalau sudah taruh sembarang seperti ini ya, baru kita geser dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Saya coba letakkan di atas ya, sampai tepat di tengah. Kemudian tulisan-tulisannya saya blok ya. Kemudian saya coba turunkan ya. Oke, ini saya geser ke atas. Oke, ya. Nah, kemudian sudah seperti ini sertifikatnya ya. Tapi backgroundnya saya kurang menarik Pak, terlalu nabrak sama tulisannya. Saya bisa nggak dibuat lebih baik? Bisa Bapak Ibu
Misalnya di sini saya coba buat dengan elemen ya, dengan elemen, kemudian saya coba pilih ada fitur bentuk ya. Di sini bentuknya banyak sekali ya. Nah, ini agak lama gitu ya, karena kan kita menggunakan aplikasi atau jaringan internet, jadi ya tergantung dengan kecepatan internet di masing-masing daerah ya. Nah, ini saya coba ambil kotak ya. Nah, ini saya taruh di sini. Ini kotaknya saya ganti warnanya menjadi warna putih ya, warna putih. Oke, sorry, maaf. Warna putih. Ini kotaknya saya taruh di sini, kemudian saya coba perbesar ya sampai bawah, kemudian saya buat sampai sini kira-kira. Oke ya. Nah, kemudian saya gunakan yang segitiga ya, saya kasih warna putih juga. Oke, kemudian yang segitiga ini saya coba perkecil ukurannya ya, perkecil, kemudian saya mau putar. Nah, di dalam satu seperti ini ya, atau mungkin seperti ini, Bu Harnati, saya klik di sini ada fiturnya Bapak Ibu. Ini untuk menggeser ya, ini untuk yang tanda lingkaran panah muter ini untuk memutar seperti ini ya. Jadi tadi yang di awal saya sampaikan, menggunakan Canva lebih nyaman pakai komputer atau laptop ya Bapak Ibu, karena lebih lebih mudah kita untuk mengoperasikannya ya, dibanding kalau pakai handphone. Ini saya coba bawa ke belakang. Nah, kelihatan semua kan ya. Nah, tadi ada segitiganya saya di sini. Nah, ini segitiganya saya mau putar ya. Nah, putar seperti ini. Ini saya mau buat seolah-olah jadi ada zigzag gitu ya. Kemudian ini satu ya, kemudian saya klik gitunya segitiganya, kemudian saya Ctrl C atau copy, kemudian Ctrl V untuk paste ya. Nah, seperti ini ya. Saya buat ukurannya sedikit berbeda biar terlihat berbeda ya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian saya klik bawa ke belakang. Nah, ya. Kemudian saya bisa klik salin ya, copy, klik di sini ada bisa untuk tempel atau paste gitu ya. Ya. Nah, seperti ini saya coba putar lagi supaya sedikit berbeda. Ya, saya bawa ke belakang. Nah, seperti itu. Ya. Seterusnya, jadi Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri desainnya tanpa terpaku mengikuti desain template Canva yang sudah ada. Ya, seperti yang saya coba sajikan hari ini tidak ada di Canva. Ya, saya cuma berangkat dari pilihan yang ada di Canva awalnya, kemudian saya coba kembangkan sesuai keinginan saya, gitu ya. Dan dari situ saya coba perkaya. Ya, saya coba perkaya sehingga bisa berbeda dengan fitur yang ada ya. Nah, di sini saya coba ini saya coba berikan juga di sebelah sini gitu ya. Ya, jadi kesannya mozaik gitu ya. Mozaik. Ya, ini saya coba pindahkan ke belakang, ini pindahkan juga ke belakang. Ya, ini yang ini saya coba putar supaya segitiganya
sorry, maaf. Ini ya sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ini saya ya ini. Nah, sudah mulai terlihat ya sertifikat yang kita buat hari ini ya. Ini menggunakan Canva Bapak Ibu. Ya, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan fitur Canva membuat sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau membuat dari fitur yang sudah ada itu lebih mudah lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mencari-cari pilihan yang seperti apa ya. Oke. Nah, jadi deh sertifikatnya ya. Nah, kemudian misalnya tadi saya coba ada upload. Nah, ini ada beberapa fitur bunga. Saya mau kasih bunga buat ya Bu Karnati gitu ya. Saya buat di sini ya. Kemudian ini saya buat warna putihnya ya. Ya, ini saya lagi pengen repot aja nih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau yang lebih sederhana, ya seperti tadi caranya. Ya. Nah, ini. Nah, jadi gambar yang sudah saya masukkan. Ya. Kemudian saya mau kasih bunga krisan. Ya. Betul ya, namanya bunga krisan ya. Oke, ini diperkecil. Kemudian ini. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Oh, menarik ya? Ya, di sini saya coba kasih bunga lagi. Sederhana kok Bapak Ibu, tinggal klik gitu ya. Tapi kita bisa buat yang cantik ya. Jadi ini buat Ibu Karnati, terima kasih ya Bu sudah diizinkan menggunakan namanya untuk belajar hari ini. Nah, ini nanti jadi sertifikat yang menarik buat Ibu ya. Oke. Ya, ini saya coba ini juga ya. Kemudian ini ya, kalau numpuk bawa ke belakang, ke belakang lagi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal diatur posisinya supaya tidak saling menabrak gitu ya. Ya, ini saya mau coba putar. Yang bisa diputar ya. Nah, itu ya. Jadi mana background di belakangnya kelihatan ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Kita akan belajar hari ini. Ya, ini terlalu besar bunganya. Nah, kalau mungkin buat Bapak Ibu, buat Bapak kayaknya kok bunga terlalu feminim gitu ya. Nggak apa-apa Pak, nanti bisa kita pakai desain yang lain gitu ya. Oke. Ini saya coba tambahkan satu lagi. Di sini belum ada krisannya. Nah, ya, gitu. Atau mungkin jangan-jangan yang segitiga-segitiga ini kita hapus aja dulu ya. Coba hapus deh. Sorry. Maaf. Nah, jadi sederhana sekali Bapak Ibu ya. Terlihat ya, sederhana sekali ya. Tinggal klik jadi gitu. Ya.
ini. Nah, ini warnanya bisa lebih besar bunganya. Ya, ini warnanya. Oke, nah seperti itu. Ini putihnya bisa saya perbesar. Ya, sampai sini misalnya. Oke, nah ini dia di satu lapis di bawah. Atau mungkin ini dibawa ke atas. Supaya dia nggak numpuk. Atau ini kita buat lebih kecil. Ya, supaya tidak terpotong. Ini juga kita buat lebih kecil. Supaya tidak keluar space. Ya, saya coba ganti jadi 50. 50. Oke, sudah jadi sertifikatnya ya untuk Ibu Karnati Sidik. Oke, ini satu sertifikat. Nah, kalau misalnya saya mau coba ganti namanya Pak, di sini sudah bagus sekali nih. Kalau saya bikin lagi agak repot. Bagaimana caranya ya? Tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir. Di sini ada fitur duplikat ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ya. Nanti ada 2 sertifikat, 1, 2 ya. Nah, sekarang saya mau coba ganti ya. Kira-kira siapa ya? Ada yang mau mengusulkan namanya siapa? Ya. Saya coba buat untuk Ibu Ajeng Haryanti. Ya, Bu ya. Ibu Ajeng Haryanti. Sebentar, Bu. Saya boleh pinjam namanya ya, Bu. Ibu Ajeng Haryanti. Begini ya, Bu. Oke. Sebagai peserta saya ganti tersemangat misalnya. Tersemangat. Ah, sudah, Bu. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita punya 2 sertifikat nih. 1, 2. Nah, kalau sudah punya, bagaimana cara kita ya untuk mendapatkan sertifikat ini ya? Kan kita pengen dong berbagi kita atau mungkin sebarkan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bersemangat gitu ya, supaya bisa antusias juga gitu ya, juga menjadi peserta yang tersemangat juga. Bagaimana caranya? Nah, kalau sudah kita buat sertifikatnya, kita bisa download ya, atau kita tarik filenya. Di sini ada fitur tanda panah ke bawah, ini untuk kita download atau mungkin kita tarik, kita simpan di laptop atau komputer ya. Kita klik. Nah, di sini ada fiturnya ya. Bapak Ibu bisa cetak sebagai PDF, dokumen PDF ya. Ini biasanya kalau misalnya mau di-print sebagai dokumen gitu ya. Cuma dia sedikit tidak praktis kalau misalnya, kurang praktis kalau misalnya disajikan di sosmed ya, karena mau tidak mau butuh aplikasi lain untuk membuka format PDF. Nah, biasanya saya buat dalam bentuk JPEG ya, JPEG atau gambar ya. Bisa juga PNG, gambar berkualitas tinggi, hanya saja sama PNG umumnya ada tambahan fitur lain untuk membuka. Jadi kalau misalnya kita attach di WA, itu tidak secara langsung Bapak Ibu muncul ya, tidak secara langsung muncul di WA gitu ya. Dia butuh aplikasi lain. Saya coba buat sebagai JPEG ya. Di sini JPEG ada 2 halaman nanti totalnya. Kemudian saya tinggal unduh ya. Nah, sedang kita unduh. Nah, kalau sudah unduh nanti dia sudah masuk ke komputer kita. Ya, seperti ini dia. Mana ya? Nah, ini punya kita. Ya. Ini saya tinggal buka, klik kanan. Saya coba
ekstrak di sini ya. Dia terkirim sebagai satu paket karena dalam satu paket ini kan ada 2 sertifikat tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau dibuka dia ada 2 sertifikat. Nah, sudah jadi sertifikat kita. Nah, ini masih proses untuk membukanya. Ya, ada 1, 2. Jadi sederhana sekali untuk membuatnya ya, membuat sertifikat menggunakan Canva. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan template yang sudah ada di Canva ya. Nanti tinggal mau sama persis silakan, mau dibuat sedikit beda bentuk fontnya, warnanya, pernak-perniknya dan lain-lain itu bisa ya. Ini sertifikatnya seperti iklan sabun jadinya ya, banyak bunganya ya. Kemudian juga bentuk fontnya, kemudian pernak-perniknya. Kalau misalnya di Canva kurang, kita masih bisa Bapak Ibu tambahkan ya. Seperti ini bunganya saya coba ambil dari internet ya. Ini nomor 1 ya, kemudian ini nomor 2-nya. Oh, ya seperti ini ya. Ini untuk buka nanti. Oke, seperti itu. Oke ya. Nah, satu lagi, kalau misalnya tadi kan sertifikat nih Pak, saya mau buat untuk Instagram Pak. Kalau sertifikat kan ukurannya umumnya adalah seperti kertas A4 ya Bapak Ibu ya, di mana panjang dan lebar tidak sama. Ini posisinya landscape ya, jadi yang posisi ini kiri kanannya lebih panjang dibanding atas bawahnya. Nah, saya mau yang sudah kita buat ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu kembali ke beranda ya, Bapak Ibu akan kembali ke awal. Di sini ada semua desain Anda. Nah, semua desain yang Bapak sudah buat ya, kalau misalnya saya belum sempat download Pak, bagaimana? Tenang, secara otomatis akan disimpan di Canva ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang kemarin, itu desain-desain yang sudah saya buat. Ya. Oke. Begitu ya Bapak Ibu ya, tuh desain-desain yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah sekarang saya mau bikin lagi nih, saya mau buat lagi template-nya buat Instagram misalnya. Ya. Coba saya mau buat lagi tapi yang Instagram. Ya, nah kalau Instagram dia memang template-nya sudah dibuat berbeda gitu ya. Ya, sebentar ini saya tutup dulu. Ya, ini hari ini agak berat internetnya. Oke, saya mau buat untuk Instagram. Nah, sama Instagram juga ada pilihan-pilihannya, Bapak Ibu bisa pakai gitu ya. Hanya saja kalau Instagram itu kan ukurannya dia square ya, bujur sangkar gitu ya, persegi. Jadi fitur-fiturnya sudah ada, Bapak Ibu tinggal ganti gitu ya. Atau kita mau coba membuat sendiri ya. Nah, saya mau membuat sendiri hari ini biar bisa mencoba fitur-fitur yang lain ya. Oke. Nah, kalau misalnya membuat fitur sendiri, ini ada buat yang kosong ya, kita klik nanti masuk ke satu fitur yang kosongnya ya, seperti ini ya. Kemudian saya mau coba buat ya ada beberapa fitur yang sudah ada gitu ya. Kita bisa buat dari fitur yang sudah ada atau kita mau buat sendiri. Nah, saya hari ini mau buat sendiri ya. Saya pertama membuat tulisannya dulu ya. Tulisannya saya coba pilih yang agak-agak klasik gitu ya. Nah, seperti ini deh. Ya. Nah, oke, saya mau buat ini. Kata-katanya saya ganti menjadi guru hebat
guru pembelajar. Oke, saya buang. Nah, ini saya coba perkecil, ya. Oke, terlalu kecil. Saya coba perkecil. Nah, seperti ini, guru hebat, guru pembelajar. Oke. Nah, ini saya coba besar. Bisa seperti itu. Nah, saya coba rata kiri, rata kanan. Nah, seperti ini. Guru hebat, guru pembelajar. Ya, inilah kita semua ya Bapak Ibu ya. Guru hebat, guru pembelajar. Oke. Nah, kemudian saya mau ganti fontnya menjadi warna hijau. Ya, hijaunya kurang menarik. Saya coba lebih segar di sini. Oke. Kemudian saya coba pilih elemen ya. Nah, di elemen ini nanti ada pilihannya tadi ya Bapak Ibu ya. Saya coba memberikan, nah di sini ada gradien. Saya mau coba membuat, coba kita lihat semua ya. Nah, ini ada pilihan-pilihannya seperti ini. Saya mau ambil yang bulat misalnya ya. Ya, ini saya taruh di sini. Bentar. Oke, ini kemudian saya tarik, ya, saya tekan tengah, kemudian ini saya bawa ke belakang. Oke, ternyata ini tuh terlalu besar. Saya coba perkecil jadi ukuran 104, ya. Nah, ini buat posisinya Bapak Ibu rata kiri, di tengah, gitu ya. Saya buat di tengah, ya. Kemudian ini warnanya saya bikin lebih putih mungkin ya, biar lebih, putih nggak kelihatan. Sepertinya harusnya biru tua ya. Yang ada sinar, nah masih ada sinar birunya. Oke, ini, nah ini rata kiri rata kanan. Mana dia? Oke, kemudian ini saya coba putar ya, karena saya mau lingkarannya di sebelah sini, arsirannya. Oke, nah jadi seperti ini. Kemudian saya coba buat tulisannya seperti ada backgroundnya. Bagaimana caranya? Bisa ya, kita blok, kemudian nanti di sini ada fitur efek ya. Nah, di fitur efek Bapak Ibu bisa pilih mau seperti apa ya. Mau dibuat ada backgroundnya ya, backgroundnya mau seberapa jauh posisinya ya, mau arahnya kemana gitu ya. Saya coba buat arahnya ke sini. Nah, kemudian saya coba buat jaraknya. Kemudian warna backgroundnya kita bisa pilih ya, mau jadi abu-abu ya, atau ungu ya. Saya tulisannya sudah jadi biru, saya coba buat dengan warna lain supaya tidak terlihat nabrak gitu ya, tapi masih berbeda dengan oke, seperti ini ya, ada sinarnya ya. Kalau sudah, tadi kita efek, maaf, ini di offsetnya agak oke. Nah kalau sudah, saya mau coba tambahkan juga nih logo body ya. Nah, kita masuk ke unggahan. Di sini sudah ada semua pilihan kita tadi, termasuk logo body. Saya tarik logo body-nya, saya taruh di sini. Nah, jangan sampai kita keliru ya. Taruh sembarang dulu saja, seperti di sini misalnya. Oke, kemudian bisa kita perkecil. Ya, saya coba ratakan agak miring gitu biar lebih menarik gitu ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian background-nya saya mau kasih latar, warnanya itu merah muda. Ya, merah muda yang mana ya? Ini merah muda ya. Oke.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah tinggal yang warna merah mudanya mungkin saya coba buat lebih tipis biar nggak terlalu, oh enggak, ini ya, enggak, dia background soalnya. Oke. Nah, kotak yang lingkaran ini saya mau coba buat warnanya lebih tegas gitu ya. Ini ada 2 warna ternyata. Kalau kita klik ini dia ada 2 warna ya. Kalau background dia 1 warna. Ini 2 warna. Ini warnanya saya coba ganti dia menjadi lebih soft itu untuk birunya ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian biru yang ini saya buat lebih terang. Nah, seperti ini. Ya. Sudah jadi. Guru hebat, guru pembelajar. Ya. Oke, mungkin itu sharing kita tentang bagaimana membuat poster atau mungkin publikasi, sertifikat, informasi untuk sosmed menggunakan Canva. Ya, ini saya coba unduh ya untuk sama. Saya coba JPEG, kemudian saya unduh ya. Nah ini udah diunduh. Oke. Oke. Seperti itu caranya. Oke. Saya coba ini saya stop screen-nya. Oke. Ya, Bapak Ibu, seperti itu cara menggunakan Canva ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan atau mungkin diskusi dari apa yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini? Boleh? Ya. Buat dari Bu Jamila atau mungkin Ibu Sabila, ya, Ibu Karnati, ya, ada komentar atau mungkin apa hal yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Iya, maaf nih videonya nggak dibuka dulu. Iya. Ini tadi kan agak telat tuh ya masuknya. Jadi dari awalnya nggak terlalu paham gitu caranya gitu. Itu nanti bisa dikirim nggak itu cara dari awalnya itu? Oh, Untuk ya. Nanti hasil pembelajaran hari ini ya yang kita sharing hari ini kita akan coba kita akan upload juga Bu di channel ya Bu ya. Jadi Bu Karnati bisa simak atau mungkin Bapak Ibu yang tadi bergabungnya terlambat bisa simak dari awal untuk rekamannya. Jadi bisa disimak lagi Bu ya gitu. Tapi ya, karena ini menurut saya manfaat banget karena selama ini saya sih terus terang aja untuk pembuatan piagam, sertifikat itu biasanya kan nyuruh orang gitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti kita bisa belajar ya kita daripada kita nyuruh orang biasanya kan agak lambat juga, lama segala macam gitu ya. Sedang kita butuh cepat gitu. Yeah. Ini sangat manfaat banget Pak buat saya pribadi. Khususnya terima kasih. Cuma tadi disayangkan agak lambat masuknya. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Benar-benar manfaat banget buat saya pribadi ini. Iya. Ya, nanti intinya Bu, Ibu Karnati, kalau misalnya untuk kebutuhan dicetak menggunakan A4 atau mungkin kertas sertifikat pada umumnya, hasil dari Canva dengan versi gratis Bu ya, itu resolusinya kurang bagus Bu sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya Ibu mau cetak ukuran A5 ya, setengahnya A4, menurut saya sih masih bagus ya. Cuma kan orang agak
lain aja gitu ya. Biasanya dapat sertifikat ukurannya A4, ini kok setengahnya A4 itu A5. Ya, cuma saya pernah kok Bu membagikan ke beberapa anak-anak gitu ya dengan ukuran A5. Satu, ukuran A5 itu lebih praktis disimpan di dalam buku sehingga tidak mudah untuk sobek atau lecek pada saat mereka bawa pulang atau dimasukin ke dalam tas. Ya, kemudian juga kalau misalnya dipajang di rumah gitu ya, ukuran A5 atau setengahnya A4 itu simple Bu, praktis ya. Jadi mau diselipin di meja belajar atau menggunakan bingkai foto yang pada umumnya itu masih lebih mudah dibanding kalau yang A4. Jadi walaupun aplikasi Canva yang versi gratis ini hasil gambarnya tidak sebaik atau mungkin setajam kalau kita menggunakan versi berbayarnya, tapi kita masih bisa mengoptimalkan manfaat dari Canva yang kita gunakan ini. Ya, termasuk kalau misalnya Ibu Bu Karnati mau cetak Ibu ya buat sertifikat, bisa Bu dengan ukuran A5 atau mungkin setengahnya A4. Jadi nanti Ibu bikin, kemudian nanti dicetaknya tuh satu lembar A4 ada 2 gambar Bu ya. Itu masih lumayan tajam gitu saya bilang. Jadi masih bagus gitu. Bagus ya. Iya, masih bagus. Lagian juga Pak, selama ini kalau ini juga saya buatnya nggak pernah yang besar karena memang kan selain ya namanya anak-anak kan kalau dia simpennya di tas itu pastinya bakalan lecek lah segala macam gitu kan. Iya. Kalau ini selama ini buatnya nggak pernah yang besar, tapi buatnya yang kecil lah, istilahnya yang mereka bisa selipkan di mana saja. Betul. Iya. Bisa juga nanti dibuatnya piagam bintang kebajikannya ukurannya A6 mungkin Bu ya. Jadi ukuran A4 ada 4 ya. Iya. A4 dibagi 4 gitu ya. Itu bisa juga Bu ya. Iya. Anak kecil kan suka pamer Bu ya. Iya. Iya. Gitu ya Mas, makasih banyak Pak atas ilmunya. Assalamualaikum. Salam, mohon maaf Bu ya, namanya saya pinjam tadi Bu untuk belajar Bu. Iya, nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa. Iya. Oke, dari yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada hal lain yang perlu didiskusikan lagi? Mas Wahid, di kolom chat ada pertanyaan Oh dari iya. Bu Ajeng. Maaf nih. Maaf. Suaranya kecil ya? Waduh. Pak ingin bertanya, untuk ilustrasi apakah bisa warnanya dipudarkan? Warnanya dipudarkan. Oke. Di Canva ini ya saya belum explore juga sih ya Bapak Ibu fiturnya, saya belum banyak mempelajarinya juga, tapi dari yang tadi kan kita bisa bukan pudar ya, diredupkan mungkin ya. Itu bisa Pak Bu yang menggunakan fitur transparan ya. Sebentar saya coba share lagi. Mana itu layar. Sebentar ya. Mau nanya Mas Wahid. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Semangat ya. Iya. Nah, sebentar ya Bu, ini ada ya peserta yang antusias bertanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya saya mau coba pudarkan warnanya ya Pak, Bu. Ini di sini ada fitur yang seperti kotak catur Pak, Bu. Ya, ini untuk transparan. Jadi kalau ini saya klik, saya turunkan. Nah, coba perhatikan warna birunya. Semakin lama semakin hilang. Kalau 0 dia hilang. Ya. Tapi kalau kita naikkan 50%, nah seperti ini. Kita full dia seperti ini. Ya. Ini yang transparan Bu, Pak Bu ya. Ya mungkin ini ya yang dimaksud ya dipudarkan gitu ya. Ya. Ya termasuk misalnya kalau mohon maaf kalau ini logonya saya coba perbesar gitu ya. Ini juga kita bisa. Nah, tuh. Tuh, bisa Pak. Tuh. Ya, bisa Bu, bisa dimainkan. Ya. Kita mau kembalikan seperti awal, ini kita klik undo-nya. Oke. Caranya seperti itu. Jadi sangat membantu menggunakan Canva gitu ya, sederhana. Ya mungkin tadi dari awal melihatnya kok kayaknya agak ribet ya, agak susah ya. Tenang Bapak Ibu. Ibu coba ya kira-kira 1 jam udah kerasa
familiar atau mungkin udah fasih lah, udah mahir. Tinggal latihannya. Tadi yang saya bilang di awal ada 2 kuncinya. Yang pertama, kita punya kemauan untuk belajar mengeksplorasi fitur yang di Canva, termasuk opsi template yang ada. Dan yang kedua, kreativitas kita harus dikembangkan supaya dari template yang ada bisa dibuat lebih menarik atau mungkin sesuai keinginan kita. Kita juga bisa membuat dari template kosong seperti tadi menjadi fitur yang sesuai keinginan kita. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Oke, di sini ada 10 peserta yang harapannya nanti hasil rekaman dari belajar bareng hari ini kita bisa share ke channel dan bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Dan Bapak Ibu jika berminat untuk mencoba sendiri menggunakan Canva, boleh silakan. Kalaupun nanti ada kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau mungkin ditanyakan, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Mbak Alda, bisa menghubungi Mbak Ima gitu ya, atau rekan volunteer yang lain. Kita bersedia untuk, kita siap kok Bapak Ibu untuk membantu ya. Oke, mungkin itu jika tidak ada tambahan, dari Bu Ani mungkin. Bu Ani, ada tambahan Bu Ani? Bu Ani, Mbak Alda, Mbak Ima? Cukup ya? Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pembaharuan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat, dan harapannya juga kita bisa menularkan ke anak didik kita, buat rekan-rekan pembelajar kita juga, dan kita bisa menjadi guru pembelajar yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih Mas Wahid. Sama-sama. Terima kasih Mas Wahid. Ya, sama-sama, Bu. Sehat selalu. Amin. Ini Mas Wahid ini omnya Wafi. Oh. Ya, saya tutup grupnya ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.